karena saya tipe orang yang malas berdebat ketika kita nggak sepaham gitu, kayak oh ya udah aja kayak Betul. gitu. Berarti lu nggak mau berimpact sama orang lain kayak gitu. Lo harus percaya sama tanda-tanda semesta. Asik. Ya. Kayak gimana tuh misalnya? Jadi kayak orang itu datang ke depan kita, itu juga merupakan sign dari semesta buat apa? Buat you learn, buat lu belajar. Dia harus mendengarkan dulu. Listen to understand. Listen to understand. Baru. Say sorry. Ngerti. Nggak ngerti kita. Ya udah, kita syukuri aja. Kita syukuri aja dia ada di sini, duduk di sini bersama kita. Walaupun caranya pernah jatuh, tapi gua nggak tahu itu maksudnya Kapan gimana. ya? Nggak ngerti gua. Tapi ya kita syukuri aja. Syukur lu jatuh. Tapi ini yang menarik ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol gini, dia ngomongin kendaraan. Gua pernah nyari masalah. Dan Saya fatal. juga pernah. Pasti. Kita semua. Oh, Kita semua, maksudnya bukan pasti ngomongin karakter lu. iya. Nggak dipojokin kok. Iya. Enggak, ini masalah kendaraan ya, masalah kendaraan. Oke, selamat apa nih? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung lah kalian nontonnya jam berapa. Ya, hari ini ada tamu. Iya. Bukan gua dong. Bukan yang ini, ya kan? Ini bukan Fania, tetapi ya Iya. 11-12 sama Fania. Iya. Ya, tapi intinya obrolan 3 jaman ya kita. Segenerasi ya. Segenerasi. Segenerasi. Ya. Oke, temanya apa? Model looks, kok brand? Model. Role model. Ya, kita ngomongin role model. Pemimpin kan banyak tuh, Iya. ya kan yang dibahas. Dia pemimpin tapi kayaknya bukan contoh yang baik untuk diikuti. Iya. atau ya begitulah gitu ya. Jadi itu yang kita akan bahas seperti 2 minggu lalu lah ya. Dan hari ini ada Bintang tamu. kakak siapa namanya? Silahkan, namanya siapa? Namanya Yohana. Boleh kenalan Ya, langsung. silakan. Coba. Hai. Aduh kagok ya. Ya nama saya Yohana, biasa dipanggil Yoyo, Yohana, Yo gitu. Apa tuh? Iya. Oh Yoyo, astaga lemot Atau ini, lagi. bro. Koyo. Koi. Gitu. Hari ini diundang sama Pak Dani, terus Oh, gua nggak ngundang nih. Enggak. Iya, emang. Sebenarnya udah diundang beberapa kali, cuman ibu Gagal ini susah terus. sekali ya, waktunya tuh padat. Iya, bahkan kemarin Gitu. saya tuh nanya sama Pak Dani, kok bukan Pak Jeff yang ngajak saya tumben gitu. Iya, karena Pak Jaya udah ngundang berulang kali ya, Iya, gagal terus. gagal terus. Iya, kebetulan kenal dengan dua bapak ini ya di dunia pekerjaan kita sama, kebetulan di dunia industri food and beverage ya, F&B, hospitality gitu. Saya udah bekerja di hospitality itu kalau yang dihitung secara dari sekolah mungkin 11 tahun ya, tapi kalau yang 11 tahun, benar-benar wow. secara profesional gitu mungkin baru dari tahun 2016 sih. 2016. 16. Oke, jadi udah 8 tahun ya. Banyak pengalaman lah ya. Iya. Ketemu banyak pemimpin, Betul. ya kan? Dan sekarang juga sudah jadi pemimpin, ya kan? Jadi benar-benar ya kita coba korek dari dia nih. Ya, Boleh. Jadi kita bahas apa nih Pak hari ini? role model. Role model. Role model kamu siapa? Punya ada? Punya dan Punya. ada beberapa ya, karena nggak buat saya punya role model itu tuh nggak yang harus, buat saya sih nggak yang harus satu gitu, nggak Ya, yang setuju. satu terus tiba-tiba saya terfokus sama satu orang itu aja. Betul. Terus Ya. melihat dari semuanya tuh dari dia, karena jatuhnya itu nanti jadi duplikasi. Siapa yang jatuh? Nanti Asli, saya bapak, jadi bapak-bapak Oke, banget. iya. jokes bapak-bapaknya Iya, muncul iya, ya. iya. Jadi itu kesannya jadi kayak duplikasi gitu ya, kalau misalnya satu orang aja gitu. Jadi saya punya beberapa role model dan itu partnya tuh beda-beda. Oke. Bidang apa tuh? Untuk di kerjaan atau kan role model ini kan dalam berbagai area ya. Ada yang kesehatan. Aduh, itu role model gua tuh dia jaga ngerawat kesehatannya keren banget. Terus ada yang di tempat kerja sesuai industrinya. Kemudian ada juga misalkan ini orang kayaknya temennya banyak banget. Kayaknya dia kan bergaulnya tuh
bisa masuk kemana aja, aku mau belajar dari dia gitu kan, macam-macam. Iya, betul. Gitu. Ini sih untuk kesempatan kali ini kayaknya lebih banyak ngambilnya di dunia pekerjaan. Kerja, gitu. oke. Kerja gitu. Tapi ada juga sih yang enggak, kayak nomor satu tuh mama saya sih. Oke, itu di kehidupan pribadi lah Iya, sebagai betul. sosok wanita gitu ya. Iya, dari mama saya tuh saya belajar buat apa ya, buat selalu ada nih buat anaknya gitu. Oke. Itu terus dari mama tuh juga belajar jadi apa ya, jadi wanita yang kuat gitu. Kayak mau dimanapun lu ditaruh, ya lu harus bertumbuh kayak gitu. Lu harus Ya, that's good. nggak goyang nih gitu. Terus Kita ngobrol berdua atau bertiga sih? Gue lagi dengerin Oh, dulu. lagi dengerin. Iya. Terus gue minum dulu. iya, minumannya sama lagi tiga-tiganya. Berusaha sehat. Terus ada staff saya, apa bukan anak buah, apa ya nyebutnya biar Orang enak ya? yang kerja sama-sama lah di. Iya, di tim yang sama, saya sebutin aja namanya ya gitu. Boleh. Biar kalau nonton mereka happy nih gitu. Ada staff saya namanya Ferdi ya. Saya tuh Ferdi. namanya Ferdi. Dia tuh orang yang role model saya tuh dalam Ferdi sama Adit. Kalau Adit ini di industri saya sebelumnya. Mereka berdua nih orang yang nggak pernah hilang gitu senyumnya. Oh, oke. Iya. Nggak kayak gua dong berarti. Enggak kok, Bapak juga Gua, senyum terus. iya. Kadang-kadang suka ditegur, diingetin, Pak, Senyum mukanya terus. dirubah dong, Pak. Gitu. Kita jadi tegang nih gitu loh kadang-kadang. Kalau iya sih, cuman kadang kalau senyum terus juga kadang saya juga heran sama kurang satu ya. Jadi yang sebelumnya itu ada namanya Agung sama Adit. Nah, kalau yang di sekarang ini namanya Ferdi. Nah, 3 orang ini tuh sama. Saya ngelihat mereka tuh kayak nggak ada Nggak masalah Iya, gitu. kayak nggak ada Kayaknya masalah gitu. enteng aja, Senyum aja menikmati. udah. Oke, Iya, padahal that's good salah ya. satunya tuh saya tahu ada istrinya pernah lagi sakit bla bla bla, tapi dia kayak nggak membawa itu di pekerjaannya. Okay, that's good. Terus ada leader saya dulu namanya Pak Wawan. Pak Wawan ini tuh mungkin Pak Jif juga kenal. Pak Wawan ini tuh beliau itu ngajarin saya buat meyakini sesuatu gitu. Karena ketika lo meyakini sesuatu, percayalah itu tuh membuat itu menarik. Jadi terjadi gitu di kehidupan kita. Itu namanya law of Ya, kita attraction sering sih. dengar, betul. Iya, itu namanya law of attraction gitu. Ya, kita mengimani, kita. Iya, betul. Jadi jangan nggak mungkin belum apa-apa gitu ya. Betul, Oke. jadi ngajarin Dia kita mempraktekkan itu banget ya. pikiran positif, terus melatih emosi buat ya ketika emosi lu jelek nanti yang datang jelek kayak gitu. Terus ada lagi kebanyakan leader saya sih ya gitu, kebanyakan tuh leader saya. Terus ada juga namanya Pajai. Kalau Pajai ini Oh, tuh bukan Pak Jeb. enggak sih, Jai sama Jeb. beda. Oh, Jay kayaknya gua Mirip kenal. sih. Iya. Kayaknya bapak-bapak udah ini sih. Iya, pernah yang itu kan? Familiar yang sih, di iya, betul. Training. Ya, yang daerah Gunawarman lah waktu itu Iya, ketemunya. betul Oke. sekali. Hai Jai. Emang sempit ya F&B ini ya. Pak Jai ini tuh leader yang ngajarin saya buat bijak gitu. Oke. Bijak dalam hal apapun sih. Banyak keputusan-keputusan dia yang dia ambil untuk staff-staffnya itu menurut saya bijak. Kadang saya nggak kepikiran, oh iya ya kok bisa ya dia mikir kayak gitu. Oke, Terus ada lagi banyak lah ya. dosen saya Bu Ajeng. Dosen saya itu ngajarin saya, itu role model saya dalam berkomunikasi. Jadi kan kebetulan saya itu kuliahnya di Fakultas Komunikasi. Saya amazed aja sih dengan cara dia ngobrol. Dia tuh kebetulan PR di sebuah perusahaan. Dan waktu itu lagi mata kuliah presentation, lobby, and negotiation. Nah itu dia ngajarin kita kalau lu tuh nggak bisa komunikasi sama semua orang tuh lu samain. Kayak Yeah. gitu. Nah dari situ saya belajar kalau ternyata ngomong sama si Ani kayak gini ya treatmentnya. Iya, apalagi Ngomong sama yang si B, berumur gitu iya, kan. betul. Iya. Yang usianya udah di atas 5 ya. Kayaknya sama ya. Oh, dia belum nyampe 5. Oh Belum. gitu, Bapak nyampe. Makanya gue nungguin nih. Tapi mukanya lebih muda yang ini sih. Coba diulang. Gitu. Ya udah, silakan Pak nanya. Nah, se- Masih Nih ada ya. loh. Oh, Ya udah masih. nggak apa-apa, Boleh, bisa boleh. disebutin semua pasti banyak. Iya, kan? banyak gitu. pasti. Bapak ini Iya. boleh saya sebutin nggak? Jangan. Oh, nggak Jangan. apa-apa, Ini satu role aja model negatif nanti Oh jadinya. enggak bagus. So, by the way ya, dari proses kamu belajar kayak kita SMA sebenarnya belum tentu juga kita ngerti sebenarnya pembahasan tentang role models ini ya. Ya gue sendiri juga tahu role model itu sebenarnya setelah Kerja melewati gitu ya. masa kuliah, oh ternyata ini. Akhirnya kuliah. baru gue nge-review. Oh, lu kuliah, gue kerja tuh baru nangkep tuh. Iya, enggak lah, gue kerja maksud gue. Gue tadi oke. jawab kuliah ya.
salah kerja. Iya. Baru gue mulai mereview kan, ada beberapa, oh ternyata Umur itu dulu tadi. model gitu. Lupa kan. Nah, pertanyaan gue tuh, kapan kamu mulai realize menyadari kamu butuh role model? Ketika masih jadi part timer juga itu udah jadi, saya juga udah punya pikiran Sadar. kayak gitu ya. Ah. Jadi saya sadar gitu, realize kalau mulai mencari maksudnya. Oh, Melihat dulu atau melihat dulu? Melihat gitu. Jadi nggak dengan sengaja mencari sih oke, gitu. tiba-tiba nih nongol nih orang terus lama-lama bagus ya gitu. Karena- Itu kamu diinformasin sama orang lain atau kamu ngelihat dengan visual kamu? Nih orang yang kamu nilai itu kelakuannya atau kecakapannya? Bot ya menurut Semuanya saya. ya? Bot. Karena Tapi ya itu cakep untuk percuma ya, tapi kalau Ya, Iya, kata-katanya, kalimat, Oh. kecakapan. Kalau cakap kan tadi lu udah bercakap-cakap menang ya. gitu. Ini bercakap-cakap maksudnya. saya nggak pernah dengan sengaja mencari sih, nggak pernah. Nggak Tapi pernah mencari. Tiba-tiba nggak nongol. pernah dengan sengaja mencari. Oke. Maksudnya, Iya, kayaknya gue harus iya, cari iya. role model yang kayak gini nih, gitu. Itu nggak oke. pernah. Tapi saya berusaha menemukan itu dari orang-orang yang ada aja gitu. Iya, memang mereka akan hadir aja di depan Pasti mata ada kita, sih, ya kan? sebenarnya Atau pasti ada. kerja bareng kayak atau di Betul. lingkungan rumah kayak, iya benar. Pasti ada gitu, karena kayak yang saya bilang tadi gitu, bahkan di staff di yang bawah saya pun saya bisa ngelihat itu Betul. jadi role model Ya. kayak gitu. That's good. Karena buat saya itu ya penting ya buat punya role model tuh kayak Penting ya. seseorang yang kita look up to itu penting. kayak Betul. gitu. Betul. Karena buat itu tadi kan saya bilang sejak saya jadi part timer aja udah punya role model kan, karena untuk jadi Yohana yang sekarang ini juga ada peran orang-orang itu sebelumnya. Betul. That's good. Nah, Yohana sendiri pas sudah ngelihat role model dan posisi yang sekarang nih, udah menyadari nggak kalau Yohana sendiri tuh merupakan role model buat orang lain? Ini kayak kepedean nggak sih kalau ini pertanyaan yang takutnya yang nonton, ih apa sih NPD ntar gitu lagi Pak. Tadi dulu. Jadi pertanyaannya gimana maksudnya? Dengan Apakah posisi dia sekarang? Dia sadar bahwa Lu mau dia interview seorang- gue ya? Enggak. Apakah dia sadar bahwa Dengan- dia iya. seorang role model? Yes, bagi dengan posisi orang dia lain? sekarang dan bagi orang lain. Ah. Mm. Sadar nggak? Sadar sih. Buat siapa? Buat nomor satu buat anak saya. Exactly. Iya. Itu inner Betul, circle iya. dulu ya. Mau nggak mau, nggak mau. Betul. pasti kita akan jadi role. Ya kita nggak usah jauh-jauh mikir ke Iya. pekerjaan, tapi paling Iya. nggak di kehidupan pribadi kan kita jadi role model yang ada di rumah. Betul, karena itu semua kan berawalnya dari rumah ya. Good. Kayak gitu. Kayaknya pernah ikut training kali ya. Kayaknya dia pernah denger podcast kan? Iya. Good. Terus? Iya. Ya jadi buat anak lah ya. Ya Buat anak. dia akan melihat Semua berawal dari mamanya, rumah. kan? Iya, Ya kayak betul. lu aja tadi kan cerita mama ya kan. Jadi apa kuat apa tadi ya? Dan kadang hal-hal itu tuh mungkin itu kita nggak yang secara Sengaja gitu ya. jejelin dia harus kayak gini tuh enggak ya, cuman ada saat-saat dimana tiba-tiba tuh dia melakukan hal yang sama kayak ih gue pernah kayak gitu loh. Nah kayak Iya, gitu. iya. Sesimpel kayak saya selalu kasih tahu dia pernah buang sampah sembarangan, terus saya bilang jangan buang sampah sembarangan gitu. Tapi kan nggak ada tempat sampah mama, ya nggak apa-apa kamu simpan dulu, nanti di rumah ada tempat sampah kita Iya. buang. Nah suatu saat kita lagi jalan sama teman saya, terus teman saya itu buang sampah nih sembarangan ceritanya. Dan kadang tuh saya suka malu gitu loh kalau misalnya anak saya itu mengeluarkan kalimat kayak gitu, tapi bener sih sebenarnya, even dia tuh anak kecil. Onti jangan buang sampah sembarangan, kasihan itu nanti orang-orang yang baju oranye itu ngambil-ngambilin Iya. gitu. Kata mama simpen dulu. Nah kadang hal-hal kayak gitu yang wah gila ya, ternyata dia tuh meraktekin loh. Nah itu kan secara nggak langsung kita tuh jadi role model mereka Ya. gitu. Gitu ya, contohnya sih itu. Terus kalau dari pekerjaan sih saya tuh selalu menginfluence anak-anak tim di bawah saya itu dengan hal-hal yang pernah ditularkan ke saya juga gitu dari role model saya sebelumnya. Gitu. Jadi biar apa ya, biar ilmunya tuh nggak berhenti di saya aja nih. Gitu. Kayak misalnya yang let's say misalnya yang Pak Wawan ajarin tadi nih. Nah, saya selalu ajarin ke anak-anak tuh pagi, ayo aminin yang baik-baik gitu. Hari ini yang baik-baik datang. Ini hari ini kita rame nih kayak gitu. Itu sih. Jadi biar apa ya, biar hal baiknya tuh nggak berhenti di saya aja. Iya, iya. Jadi role model ini jangan dipikir hanya di dunia kerja ya, di dunia di kehidupan pribadi pun
juga. Jadi kan intinya mungkin it doesn't matter posisi kamu apa gitu ya kan, nggak berarti harus nantilah kalau udah jadi pemimpin baru mikirin soal role model. Tapi menurut lo ya, menurut lo berdua nih, emang perlu jabatan buat seseorang itu menjadi role model? Padanin dulu. Kayak Fania kan? Kayak Fania dulu. Tamunya kan Anda bukan saya. Padani dulu. Padani dulu deh gitu. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Gini loh, jabatan atau status lah ya. Iya. Kalau status kan otomatis pasti nempel ya. Apakah misalkan statusnya apa, single, jomblo, atau sudah menikah? Statusnya anak atau orang tua, adik atau kakak, itu status ya. Atau dalam garis miring jabatan. Ya nggak perlu, ya nggak usah dipikirin. Kayak tadi aja tiba-tiba dia belajar sesuatu dari timnya. Iya, betul. Ya kan? Kalau dia mikir, ntar lah gue belum jadi contoh siapa-siapa nih, nanti kalau gue udah punya jabatan sebagai pemimpin, ya ini buktinya tadi cerita kamu. Iya betul. Terus mungkin iya itu benar ya, saya setuju sih. Jadi role model itu nggak selalu tentang jabatan, nggak selalu tentang, saya nambahin juga nggak selalu tentang usia juga gitu. Karena kan ada juga kan maksudnya orang yang dia punya jabatan nih tapi usianya di bawah kita gitu. Ada juga yang dia nggak punya jabatan nih tapi usianya di atas kita. Nah hal-hal kayak gitu loh, karena kalau kita ngelihatnya umur tuh nggak bisa gitu. sih. Iya sensitif karena nggak semuanya tentang umur gitu. Nah kamu sendiri ya, atasan ini kan bisa menjadi role model ataupun bisa menjadi tidak ya, seperti pembahasan tadi. Iya. Nggak usah disebut merek atau brandnya ya. Pernah nggak kamu mempunyai role model yang kamu sendiri bilang, aduh gue nggak mau kayak dia tuh? Ada. Bahkan ya itu role model biar kita nggak jadi buruk gitu kan maksudnya ya. Betul. Iya kan. Ada bahkan role model saya sendiri yang saya ambil baiknya, misalnya si A nih saya ambil role modelnya si bapak ini nih bagus nih secara ini, tapi tetap dia tuh punya sisi negatif gitu. Karena ya itu balik lagi, menurut saya nggak ada role model yang ideal ya. Nggak ada role model yang ideal. Oh dia kayak gini, karena sebagus-bagusnya orang dia tetap ada minusnya. Dan itu kan tergantung kita aja nih, kita bijak nggak buat ngambil contohnya. Kalau misalnya kita udah ambil bagusnya nih, terus dia kan tetap ada jeleknya, ya udah nggak usah diambil. Ya, prinsip itu harus dipahamin banyak orang lah ya, bahwa ya memang nggak ada yang sempurna lah, nggak ada orang yang semuanya plus, pasti ada minusnya. Iya, objektifnya itu tinggal kita mau fokusnya ke plusnya dia atau ke minusnya dia. Jadi jangan terus yang udahlah percuma lah gue ikutin si A nih. Banyak yang karena nggak paham kali atau karena lupa kali gitu. Tapi kan memang biasanya hal-hal negatif itu yang cepat nyebar ya, biasanya gitu. Nah itu lebih gampang ditangkep. Iya, lebih gampang ditangkep, lebih gampang nular juga gitu. Bahkan kadang kalau misalnya saya lagi briefing atau misalnya lagi farewell, itu saya pasti bilang baik-baiknya diambil, yang jelek-jeleknya jangan diikutin gitu sih. Tapi pernah ketemu orang nggak yang bisa kamu lagi nasehatin ya, kita lagi nasehatnya kamu harus jaga sikap, jaga cara kamu ngomong, kamu kan role model nih buat orang lain gitu, terus dia responnya enggak lah gue bukan, ya salah sendiri kenapa nyontoh ke gue, dia pokoknya intinya kayak gak mau jadi role model siapa-siapa gitu kan. Pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Sejauh ini sih nggak pernah ya. Kalau ketemu, misalkan ketemu apa, lu apain tuh orang? Ketemu misalnya dia ngomong sama Yohana, dia bilang, aduh salah dia ngejadiin saya role model, saya nggak mau jadi role model gitu misalnya. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu ada sih ya, cuman maksudnya nggak yang indirect ngomong langsung gitu. Lu apain biasanya tuh orang kayak gitu lu siram pakai air, woi bangun gitu. Atau apa? Saya cuekin aja sih, maksudnya itu hak dia gitu ya. Karena saya tipe orang yang malas berdebat ketika kita nggak sepaham gitu, kayak ya udah aja kayak gitu. Berarti lu nggak mau berimpact sama orang lain kayak gitu. Cuman biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh nggak maunya tuh karena takut terbebani gitu loh Pak. Biasanya tuh kayak gitu. Gue nggak mau jadi role model karena gue nggak mau terbebani atas standar hidup orang lain. Nah biasanya tuh kayak gitu. Karena ada orang yang masih nggak mau mendengarkan orang lain, masukan orang lain gitu ya.
dia tertutup lah dengan ide-ide atau saran. Dia pikir udahlah gue udah paling bener gitu loh. Jadi bener, bijak. Oh, aku ingat. Jadi diomongin capek sendiri kita. Iya, Jadi pernah sih, waktunya belum pernah tuh. tepat. Iya, pernah kayak gitu. Ya pasti ada lah ya Saya orang-orang ingat, yang kayak gitu ya. Dan biasanya tuh saya udah si A ini saya udah pernah nyoba ngomong. Saya tuh punya batasan 3 kali gue. Saya ngomong nih. Kayak makan 1, obat tuh. 2, iya ya, 3 kali sehari. Saya ngomong nih udah sampai 3 Anak kali. dokter jangan-jangan. Dokter gadungan. Pokoknya kalau misalnya 3 kali nih udah saya bilang jangan kayak gitu kan. Dan masih nggak masuk juga, tetap dilakuin. Ya udah give up aja. Kalau saya Yeah. lebih punya atasan yang lebih bisa ngasih tahu, saya kasih ke atasan saya. Oke. Gue ya sekarang. Menurut kamu ya, cara kamu menilai bagaimana seseorang itu bisa dijadikan sebagai role model? Ciri-ciri atau penilaian apa yang kamu gunakan? Wah, nih orang nih bisa nih Bisa jadi role model gue. jadi role model gue nih. Karena setiap orang tolak ukurnya kan beda-beda. Iya, Jadi betul. Sah-sah aja. Kalau Yohana gimana? Itu balik lagi ya, itu tadi udah saya sebutin gitu. Saya tuh nggak pernah punya standar khusus gitu. Terus menurut saya role model itu ya fleksibel aja gitu, ideal aja, nggak harus yang gimana. Jadi saya tuh lebih ke si A nih punya part ini nih, gua ambil nih satu. Terus si B nih punya ini nih, gua ambil satu. Nah misalnya saya punya, maksudnya semakin tua kita tuh kan semakin banyak ya role model yang kita dapetin gitu. Dan sejauh ini tuh saya ngumpulin semuanya tuh jadi satu buat ngelengkapin part-part yang saya tuh nggak punya gitu. Buat ngelengkapin part yang saya nggak punya atau part yang saya udah punya tapi saya tuh harus upgrade lagi gitu. Itu sih saya tuh ngelihatnya dari situ. Kalau lu? Gua ngeliat sebenarnya dari diri gue dulu sih. Jadi ada beberapa kayak role model tuh yang gue liatin. Pertama, bisa nggak ya gue kayak gitu? Itu yang gue tanya dulu sama diri gue. Oke. Setiap pemimpin gue tanya dulu, bisa nggak gue kayak gitu? Contoh kayak misalnya gue pernah punya satu role model. Dia tuh kalau ngomong di publik, di umum, hidup banget gitu loh. Kayak semua orang kayak say hi kayak dia. Gue tanya dulu, bisa nggak gue kayak gitu? Dan ketika gue udah tanya berkali-kali, ketika gue lagi sendiri gue tanya, kayaknya gue nggak bisa. Nah ketika gue bilang gue nggak bisa, ini kan keluar negatif di dirinya gue. Ya gue berusaha melihat someday mungkin akan seperti itu. Akan ada sosok yang pernah ke catch di memori gue. Ada orang nih jago banget minggil kemana-mana. Mungkin suatu saat gue akan ada di posisi itu dan gue berusaha akan menjiplak seperti itu. Walaupun diri gue sendiri ngerasa that's not me, itu bukan gue gitu. Tapi di lain sisi kriteria gue lihat tuh ketika seseorang menjadi role model, pertama sih kecakapan dia terhadap pekerjaannya. Jadi kayak misalnya seorang tuh jago mempresentasikan sesuatu secara terstruktur. Nah tuh gue bisa sampai admire, gue liatin salah satu bagaimana stage-nya dan gue berusaha berkomunikasi ke dia. Bagaimana sih supaya sampai sana gitu. Jadi sebenarnya yang pertama dilihat sih ya ngedenger dari orang, dia bagus di sini, dia bagus di itu tetap, tapi di lain sisi memang yang paling menentukan sih interaksi. Good. Kalau gue pribadi sih biasanya, maksudnya ya setiap orang pasti kita bisa ambil plusnya kan dari mereka, tapi yang untuk masuk kategori role model ini kan ibarat kata yang gue bisa ambil dari itu banyak, gitu loh, ya kan nggak semuanya karena ada yang negatifnya kayak tadi kan. Tapi untuk bisa gue bilang, wah role model gue untuk soal misalkan leadership, gue belajar dari dia nih, ya kan, the whole thing. Nah yang gue lihat itu biasanya prinsipnya, nilai yang dia pegang, karena itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan dia, respon-respon dia segala macem, gitu loh. Jadi dasarnya bisa macam-macam, ya ada yang kita lihat skillsnya atau prinsip value yang dia setuju gue pegang gitu loh. Ya, si prinsip sama nilai-nilai ini yang akhirnya nanti menyaring sebenarnya mana yang bisa kita terusin, kita contoh. Karena kalau prinsipnya udah nggak sejalan, ya misalkan ada orang yang menghalalkan segala cara, ada orang kan yang enggak, gitu kan. Nah itu kan langsung, wah ini prinsipnya udah nggak sama nih. Nggak deh gitu, walaupun ada plus minusnya segala macam tetap
kayaknya enggak lah. I'm not going to waste my time untuk observe dia lebih lagi gitu loh. Bukan berarti nggak ada positifnya itu orang, pasti ada tetap. Ya sama, gue juga ada teman juga yang bilang ke gue yang inisialnya Mark Dani, yang dia bilang tuh lo harus percaya sama tanda-tanda semesta. Asik. Ya. Kayak gimana tuh misalnya? Jadi kayak orang itu datang ke depan kita, itu juga merupakan sign dari semesta buat apa? Buat you learn, buat lu belajar. Jadi nggak ada orang tuh 100% negatif tuh nggak ada. Semesta emang ngirim itu ke kita buat kita belajar. Nah itu salah satu. Semesta ini siapa ya? Nggak tahu. Lu punya Tuhan. Jadi Tuhan maksudnya. iya. Semesta. Jadi Karena orang oh iya. Punya agama gitu ya. Iya. Baik. Tuhan maksud saya. Jadi ya nggak 100 orang tuh yang dikirim ke kita tuh membawa hal yang negatif, tapi ternyata ada hal yang kita pelajari. Karena salah satu prinsip yang terus gue pegang, gue diajarinnya begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksud baik. Iya. Walaupun saat itu kita masih belum ngerti apa ya maksud baiknya gitu loh. Tapi itu dari pengalaman gue dulu kan, ya sekarang udah kepala 5 lah ya, jadi kepala 2, kepala 3, kepala 4. Lu nggak mau nyebut mau 6 gitu ya? Masih jauh ya? Amin. Kepala 7 juga pasti amin. Mencapai ya. Amin gitu loh. Yang dulunya aduh apes banget sih gue ngalamin ini gitu kan. Tapi ternyata sekarang itu bermanfaat. Iya betul. Bermanfaat banget terus yang jadi ngertinya tuh baru kemudian hari gitu loh ya. Kayak ya kalau soal kerja, gue pertama kali training ditaruh 2 minggu di steward. Tempat nyuci, wah. Terus lingkungan kerja gue itu waktu itu nggak di Indonesia, di luar negeri. Itu anti cewek-cewek tua, anti lah kita panggilnya. Jadi itu lebih banyak mulutnya kerja daripada tangannya. Ya kan gue anak kuliah, jadi satu-satunya kayaknya yang tenaganya masih gede. Jadi apapun, gue bilang 2 minggu aja tuh kayak ngapain sih gue ditaruh di sini. Tapi akhirnya berguna pada saat buka restoran. Ngedesain steward areanya segala macam. Dan itu setelah puluhan tahun ternyata bermanfaat. Gitu. Ya itu sama kayak ini nggak sih, kayak even in a bad situation gitu, kayak apa ya, selalu ada sisi positif gitu. Pasti. Meskipun kayak kadang kita nggak ngelihat gitu. Kemarin gue ketemu orang yang curhat karena dia difitnah bisa-bisa. Padahal difitnahnya 6 bulan 7 bulan yang lalu. Kemarin dia cerita, ini baru kemarin. Itu kayak seolah-olah masih baru terjadi. Berarti gue bilang dia kecewanya dalam. Ngebekas banget ya. Jadi gue bilang, ya kayak tadi prinsipnya, positifnya apa yang lu lihat? Dia lama mikirnya. Gue bilang sekarang gini, kalau lu ceritain terus negatifnya, gue rasa sejam 2 jam lagi lu bisa, tapi jangan sampai gitu loh. Ya, nah kadang-kadang ya salah fokus kira-kira gitu. Either salah fokus atau kadang nggak ada yang ngingetin mungkin. Iya, kadang ngelihatnya kurang luas aja sih. Iya. Kayak misalnya kita punya mata, nih kan kita ngelihat ke depan, tapi kan sebenarnya kita masih punya space buat ngelihat kanan kiri, even nggak seluas ketika kita noleh gitu kan. Itulah gunanya role model bagi setiap orang lah ya, ada yang ngingetin, ada yang negur atau macam-macam. Terakhir, ada pesan-pesan apa buat yang berkaitan dengan role model? Yes, poin-poin, kesan, mau pesan. 1 poin, 2 poin silakan, jangan 100. Jadi kesimpulan dari conclusionnya kali ya. Ya. Dari seorang Yohana. Iya. Kalau dari saya sih punya role model itu penting. Yes, setuju. Mau nanti semakin bertambah usia kita, itu kan buat saya tuh hidup itu isinya tuh tentang belajar gitu. Mau sampai kapanpun tuh isinya ya belajar. Jadi role model tuh penting ya buat kita tuh upgrade diri kita gitu, buat value kita tuh semakin bertambah. Gitu. Sampai kapan? Sampai kepala 6, kepala 7, kepala 8, kepala 9. Sampai kapanpun sih gitu. Apalagi kan dunia terus berkembang ya gitu. Sama aja kayak kita Nggak berkembang, berputar. Iya sih benar. Kalau berkembang nanti makin gede bola dunianya. Iya, mas teknologi kali ya kayak gitu. Oke. Maksudnya itu. Jadi kadang kayak ya sesimpel mungkin Pak Dani bisa belajar dari anak-anaknya. Pasti. Gitu. Karena dunia itu tentang semuanya tentang belajar gitu, hidup itu. Very good point. Dan buat kita belajar, buat kita punya role model itu
tadi yang saya sebutin gitu, nggak tentang jabatan, terus Iya. nggak tentang cuman karena di tempat kerja kita aja gitu, nggak tentang hal yang muluk-muluk deh gitu. Kadang yang minor-minor tuh kita juga bisa jadiin role model kita Banget. gitu. Terus nggak tentang usia juga ya. Kadang kita bisa ambil contoh dari orang yang lebih muda dari kita gitu, atau yang itu tadi balik lagi yang jabatannya mungkin di bawah kita. Yes. Terus pesen aku sih nggak ada role model yang ideal gitu, nggak ada. Jadi kalau lu mencari kesempurnaan di satu orang tuh ya otomatis udah pasti nggak ada gitu. Pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Ya yang baiknya ya diambil, yang buruknya ya jangan diambil gitu. Dan jangan terfokus sama satu role model aja. Usahain tuh punya beberapa role model yang apa ya, yang bisa digabungin gitu buat lengkapin part-part kita. Nah terus terakhir ada Pak, be impact sih gitu. Jadi ketika lu punya role model dan lu berhasil ngambil positifnya dari dia, nah itu jangan berakhir di kita gitu. Yes. Be impact buat orang lain gitu. Jadi usahain hal-hal itu tuh menular ke orang lain. Jadi kayak bayar utang kita ke role model kita gitu sih. Kok bayar utang ya? Iya. Ya kayak gitu deh pokoknya. Dalam tanda kutip. Iya dalam tanda kutip. Gua ya dikit. Gue nyesel tau kata-kata role model itu pas sudah kerja ya. Ternyata role model itu nggak serta-merta jabatan, posisi, karir, status, usia. Ternyata kecil pun lu juga jadi role model. Jadi dari sekarang tindak tanduk perkataan, tingkah laku, adab, values, nilai-nilai, prinsip yang kita pegang tuh ternyata orang lain merhatiin. Jadi hati-hati ketika berperilaku dan berkata-kata, karena pasti akan ada yang nyontoh. Ya. Kalau mau dunia lebih baik, ya berbuatlah yang benar. Mulai dari diri masing-masing. Mulai dari diri sendiri. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Lalu Pak, nggak ada konklusinya. Ada gue nih, ada di sini. Oh, ada. Konklusinya dong. Ya udah diwakili sama mereka lah, ya kan, bahwa hidup itu jangan belajar itu nggak berhenti lah, terus berjalan, dan belajar itu ada di depan mata kita kok. Entah dari yang tadi lebih tua, lebih muda, dari yang di pinggir jalan, yang di dalam rumah, di mana-mana ada. Ya, cuman ya kita harus pakai kayak payung. Payung kapan berguna? Kalau hujan, Enggak. kalau panas, Enggak. terus apa tuh? Kalau Ketika dibuka. dibutuhkan. Payung kalau hujan lu nggak buka, nggak berguna. Iya dong. amazing. Ya, jadi Kadang ada yang orang yang nggak nyampe loh Pak sama ya ini pertolongan. makanya kita jelasin. Ya payung itu akan berguna ketika saat hujan kita buka. Sama pikiran kita juga kayak payung. Ada pikirannya, tapi kalau nggak mau dibuka, Ya. sayang. Dia nggak belajar gitu loh. Makanya itu setiap hari ada aja yang berseliweran yang bisa kita pelajarin. Ya, jadi kalau lihat payung ingat pikiran kita. Terima kasih. Thank you guys. Sampai ketemu lagi.